Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Langsung saja kita masuk ke dalam ayat pokok kita yang kita akan sama-sama pelajari dan merenungkannya bersama-sama. Di dalam Markus 6, kita akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Yang saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya masing-masing. Markus 6 ayat 1, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaah yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Puji nama Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini adalah cukup membatasi Tuhan bekerja. Tentunya yang saya maksudkan di sini, di dalam kehidupan kita harus cukup membatasi Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan merenungkan firman Tuhan tentunya menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kita akan menemukan kitab Injil Markus ini ditulis oleh Markus sendiri. Lalu di dalam catatan Markus 6 ini kita akan mendapatkan beberapa tokoh yang terlibat. Pertama ada Yesus, lalu yang kemudian ada murid-muridnya, dan ada banyak orang lainnya yaitu jemaah yang besar. Lalu peristiwa yang dapat kita perhatikan bersama adalah Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri yaitu Nazaret. Kita dapat melihat penolakan Yesus di Nazaret alasannya karena mereka orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus merasa kagum atas apa yang telah Yesus katakan. Apa yang telah Yesus katakan itu penuh dengan hikmat. Dan apa yang telah Yesus lakukan yaitu mujizat, mereka kagum atas semuanya itu. Lalu setahu mereka bahwa Yesus yang mereka kenal adalah anak dari keluarga tukang kayu, anak Maria dan saudara-saudaranya perempuan tinggal bersama dengan mereka. Ayat 2 mengatakan, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Mereka mempertanyakan itu semua. Yesus tidak mengakui bahwa ia berasal dari keluarga yang sederhana ketika ia pulang ke kampung halamannya. Akan tetapi menjadi pertanyaannya, apakah orang dari keluarga sederhana tidak memungkinkan memiliki pengajaran dan kuasa yang mengagumkan? Apakah kebijaksanaan itu tergantung dari status tertentu? Orang-orang sekampung Yesus gagal menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat Nabi. Orang-orang sekampung Yesus gagal menyadari hal itu. Kenapa? Karena mereka masih terbelenggu oleh sempitnya pemikiran. Sikap semacam ini menjadi tantangan dalam menjadi orang yang hidup beriman kepada Tuhan. Mereka yang menolak Yesus, yaitu jemaat yang besar itu, gagal mengenal kehadiran Tuhan karena membatasi kehadirannya dalam status, membatasi dengan ruang dan kondisi tersebut. Kita tahu bersama-sama ada ungkapan yang mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya. Akan tetapi mereka semua yang gagal menyadari kehadiran Yesus menilai Yesus dari sampulnya saja. Mereka tidak mengerti dan mereka tidak tahu Tuhan Yesus itu seperti apa.
Lalu di dalam interpretasi yang dapat kita pelajari bersama-sama bahwa ada beberapa hal yang membatasi Tuhan bekerja. Ada beberapa hal yang membatasi kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah meragukan Tuhan. Mereka meragukan Yesus dengan mempertanyakan dari mana. Markus 6 ayat 2 mengatakan, pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaah yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Mereka mempertanyakan dari mana Tuhan Yesus mendapatkan semuanya itu. Mereka mempertanyakan itu semua. Yang berarti mereka meragukan apa yang telah Yesus katakan. Mereka meragukan apa yang telah Yesus lakukan. Memperkatakan yang penuh hikmat dan melakukan hal-hal yang mujizat. Mereka meragukan hal itu. Apakah kita juga demikian seperti itu? Meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan mungkin kita mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan iman kita. Kok Tuhan belum tolong saya? Kok Tuhan seperti ini? Kok Tuhan seperti itu? Kok Tuhan izinkan ini terjadi kepada saya? Suatu hal yang mungkin kita tidak suka. Kita mempertanyakan, kok Tuhan melakukan ini dalam kehidupan saya? Padahal saya sudah melayani, sudah mengikuti Tuhan dan sebagainya. Dengan kita kurang percaya kepada Tuhan, dengan mempertanyakan hal-hal yang menuju kepada menyalahkan Tuhan, berarti kita meragukan kuasa Tuhan. Kurang percaya kepada kuasa Tuhan tersebut. Sehingga itu adalah faktor yang membatasi Tuhan bekerja di dalam setiap pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, yang membatasi yang kedua adalah kecewa dan menolak Tuhan. Kenapa ayat 6 berkata bahwa Yesus tidak bisa mengadakan mujizat di sana? Karena ayat sebelumnya berkata bahwa mereka kecewa dan menolak Yesus. Mungkin hal ini juga terjadi pada kita semua, di mana kita tidak menerima mujizat dari Tuhan, tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki kekecewaan dari apa yang mungkin telah kita alami. Lalu dengan kekecewaan tersebut, kita mungkin menolak Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita membatasi pekerjaan Tuhan terjadi dalam setiap proses kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun yang Tuhan Yesus lakukan, jangan kita kecewa lalu menolak Tuhan. Pada masa kebodohan kita, biarlah kita mempunyai kepercayaan yang teguh pada Tuhan dengan kita bersyukur tentunya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang membatasi yang ketiga, yaitu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ini mengingatkan kita akan kecenderungan yang tidak baik, yang mudah sekali membuat kesimpulan keliru dari pemahaman yang sangat-sangat kurang. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia sangat luar biasa, sangat mengagumkan, melampaui batas pemikiran manusia. Oleh sebab itu kita belajar Bapak Ibu Saudara, untuk sebelum kita mengambil kesimpulan, kita harus selidiki peristiwa tersebut yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengerti bahwa ketika kita telah menggali, ketika kita telah menyelidiki, maka kita akan mengerti bahwa ini ternyata maksud Tuhan. Kenapa saya melakukan hal-hal tersebut? Kenapa saya diperhadapi dengan hal tersebut? Maka kita akan mengerti kalau kita menyelidiki dengan tidak mengambil kesimpulan secepat-cepatnya. Lalu yang keempat adalah hati yang keras, tidak mau terbuka kepada Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang memiliki hati yang terbuka bagi Tuhan. Terbuka bagi setiap perbuatan-perbuatannya dan karya-karyanya yang begitu luar biasa. Hal ini juga penting untuk kita renungkan. Bahwa dalam tempat ibadah sekalipun, ada orang-orang yang bisa menolak Yesus. Artinya, walaupun orang melakukan ibadah kepada Tuhan, belum tentu ia memiliki hati yang selalu terbuka kepadanya. Bisa saja hatinya tetap keras seperti batu. Dan hal semacam itu tentunya perlu kita waspadai di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang ingin terbuka, ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, menjadi aplikasi bagi kita yang membuat kuasa Tuhan tidak terbatas bekerja dalam proses kehidupan kita. Menjadi aplikasi yang pertama adalah memiliki keyakinan yang teguh. Keyakinan mempunyai arti lain, yaitu percaya. Di dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu
Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apa yang kita tahu belum tentu itu baik, belum tentu itu benar. Tetapi firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempunyai keyakinan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, aplikasi yang kedua tentunya bersyukur. Dengan bersyukur berarti kita merasa puas dan menerima segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi mungkin kita tidak merasa enak, mungkin kita tidak merasa nyaman. Tetapi kita belajar menjadi aplikasi bagi kita, yaitu untuk kita mensyukuri hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga, sikap hati yang terbuka. Dengan kita membuka hati kita buat Tuhan untuk menjamah kita dan kita berserah pun kepada Tuhan, maka kita akan menikmati Tuhan, merasakan hadiran Tuhan memenuhi kehidupan kita. Sehingga hal semacam itu akan kita alami, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bersandar terus kepada Tuhan, memiliki keyakinan teguh, bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi, dan kita belajar untuk kita membuka hati kita supaya Tuhan bekerja tak terbatas dalam kehidupan kita. Cukup orang-orang yang di kampung halaman Yesus yang menolak Yesus. Cukup hanya orang-orang di luar sana yang menolak Yesus. Cukup kita menolak Yesus pada masa kebodohan kita. Pada saat ini saya percaya bahwa kita semua yang sama-sama mempelajari firman Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami Tuhan tidak akan menolak Tuhan Yesus lagi. Dan biarlah dalam setiap proses kehidupan kita hari demi hari, jangan kita menolak Tuhan Yesus. Jangan kita meragukan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat, kekuatan, dan bekal bagi kehidupan kita. Terima kasih kepada kita semua yang telah mengikuti Renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pada kesempatan saat ini kami kembali boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Dan biarlah apa yang telah kami pelajari ini Tuhan dapat tertanam dalam hati pemikiran kami, dan boleh kami aplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami mampu melakukannya. Kepadamulah kemuliaan-Nya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, sebab kasih-Mu hebat atas keluarga GPD El Shaddai Magelang, dan kesetiaan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka pergi dan berada ya Tuhan. Kami telah berdoa, kami telah bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus adalah kami berdoa. Haleluya, amin.